Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Prodi Perawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kali ini kami akan membahas penyakit hipospadia pada anak. Nah, bagaimana kelengkapan penyakit ini? Yuk disimak videonya. Mas, ada yang jatuh, Mas? Mbak, lagi dengan Siko bagi dua. Bagi dua, Siko bagi dua, Siko bagi dua, Siko bagi dua, tidak naik cukote. Mas, ada yang jatuh, Mas? Maaf Mbak, lagi nonton video pembelajaran. Nah, sebelum kita lihat video dari kami, mungkin kita boleh dengar pantun dari kami terlebih dahulu nih. Ada luwak, ada kopi. Cakep! Selalu sedia di saat sepi. Cakep! Salam hormat dari kelompok kami untuk yang mendengar video kami. Kalian tahu nggak sih apa itu hipospadia? Apa itu? Sini aku kasih tahu. Hipospadia merupakan penyakit bawaan pada laki-laki di mana lubang penis tidak berada pada tempatnya. Pada keadaan normal, lubang penis harusnya berada di ujung penis. Namun dalam keadaan hipospadia ini, lubang penis berada di bawah penis. Nah, untuk angka kejadian hipospadia di dunia itu sangatlah luas. Sedangkan di Indonesia, angka kejadian hipospadia itu cukup besar dan cukup merata. Nah, teman-teman udah pada tahu kan pengertian dan angka kejadian hipospadia. Sekarang kita juga harus tahu nih, apa sih penyebabnya? Penyebab hipospadia belum diketahui secara pasti. Namun, terdapat beberapa faktor penyebab hipospadia. Yang pertama, faktor genetik. Faktor ini 8 kali lebih berisiko dari penyebab lainnya. Yang kedua, adanya hambatan penutup lubang ujung penis yang terjadi pada usia kehamilan minggu ke-10 sampai minggu ke-14. Yang ketiga, adanya pengaruh hormon. Yang keempat, adanya pengaruh faktor lingkungan. Misal, penggunaan pestisida secara berlebihan pada makanan seperti buah, sayur, lapisan plastik pada kaleng, logam, dan obat-obatan. Nah guys, selain penyebab, ada juga nih faktor resiko dari hipospadia itu. Nah, yang pertama itu ada ibu hamil dengan diet vegetarian atau diet sayuran. Yang kedua ada bayi tabung dengan teknik ICSI dan IVF. Yang ketiga itu ada pertumbuhan janin yang terhambat. Dan yang keempat itu ada berat badan bayi pada saat lahir itu rendah. Dan yang kelima ada bayi kembar. Kalian tahu nggak sih, ternyata hipospadia itu ada jenis-jenisnya lagi loh. Yang pertama, ada tipe anterior. Nah, tipe anterior ini dimana kondisi lubang pada umumnya yaitu normal. Yang kedua, yaitu tipe middle atau penile. Nah, pada kondisi ini lubang penis berada di tengah antara glans dan skrotum. Nah, yang terakhir yaitu ketiga, yaitu posterior, di mana lubang penis ini berada jauh dari tempat normalnya. Yuk kenali tanda dan gejala hipospadia. Yang pertama, lubang penis tidak berada di ujung penis, tetapi berada di bagian bawah atau di bagian dasar penis. Yang kedua, terdapat benjolan atau pembengkakan di area selangkangan. Yang ketiga, penis berbentuk melengkung ke bawah. Yang keempat, penis tampak seperti berkerudung karena adanya kelainan pada bagian depan penis. Yang kelima, jika ingin berkemih, anak harus duduk. Dan yang keenam, adanya pancaran yang lemah ketika ingin buang air kecil. Nah teman-teman, untuk mengetahui apakah seseorang mengalami hipospadia, biasanya akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu seperti pemeriksaan fisik. Pada bayi baru lahir, bisa kita observasi langsung letak lubang penisnya apakah berada di ujung atau tidak. Selanjutnya ada juga nih pemeriksaan penunjang seperti USG ginjal untuk mengetahui apakah ada kelainan pada saluran kemih. Biasanya pemeriksaan ini dilakukan pada pasien yang kondisinya cukup parah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak hipospadia pada anak. Nah, hipospadia itu memiliki dampak fisik maupun mental. Nah, biasanya dampak mental pada anak yaitu terdapat gangguan intelektual pada anak dan gangguan emosional pada anak. Nah, atau biasanya juga terdapat gangguan attention deficit hyperactivitas atau ADHD.
Nah, untuk gangguan fisiknya biasanya anak itu susah untuk membuang air kecil atau biasanya disebut dengan BAK. Anak kecil susah untuk membuang BAK biasanya pada anak laki-laki karena lubang kencingnya itu saluran kencing berada di bawah. Jadi cenderung anak kecil itu saat membuang air kecil itu dia cenderung duduk, tidak bisa berdiri. Oke, sebenarnya ada 2 tindakan medis yang dapat dilakukan untuk menangani hipospadia. Nah, yang pertama itu ada pembedahan. Ini dilakukan sejak usia 6 bulan untuk memperbaiki posisi lubang agar berada di ujung. Nah, yang kedua ini ada pemeriksaan radiologis. Ini dilakukan jika lubang penis berada di pangkal dan untuk mengetahui adanya kelainan bawaan lain. Baik, berdasarkan konsep asuhan keperawatan kepada pasien hipospadia, perawat akan melakukan pengkajian. Nah, apa saja sih yang dikaji pada pasien dengan hipospadia? Yang pertama, identitas pasien. Yang kedua, keluhan utama. Dan yang ketiga, riwayat kesehatan. Yang keempat, pemeriksaan fisik yang dilakukan secara head to toe. Dan yang kelima, observasi eliminasi urin. Apakah pasien sulit buang air kecil atau pancuran urin pasien lemah ke bawah. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu USG ginjal dan Creatinine. Nah, setelah dilakukan pengkajian, perawat perlu menegakkan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang sering muncul atau yang menjadi prioritas pada pasien dengan hipospadia adalah gangguan eliminasi urin berhubungan dengan ketidaknormalan posisi lubang penis, ditandai dengan sulit berkemih, pancaran urin lemah ke bawah, dan posisi lubang penis berada di bawah penis. Kategori fisiologi subkategori eliminasi SDKI halaman 96. Nah, intervensi yang dilakukan untuk pasien dengan hipospadia dengan diagnosa gangguan eliminasi urin adalah manajemen eliminasi urin. Nama budaya, salam kebajikan. Sini aku kasih tahu. 3. Tahukah kalian pada anak ada memiliki dampak kan? Astagfirullah.